Saya Elsie Timaro Babaro dengan NIM 2210417805 dari kelas F. Saya akan melanjutkan kesimpulan pemasaran untuk bab 2. Bab 2 yaitu perkembangan pemasaran dari abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Perusahaan juga memanfaatkan informasi yang tersedia dan merancang program pemasaran yang lebih efisien di seluruh konsumen serta saluran distribusi. Revolusi digital telah meningkatkan kecepatan komunikasi seluler, SMS, email, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi pada pemasaran. Yang pertama, ada ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Yang kedua, tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion. Mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak terwujud. Yang ketiga, ada makmur atau boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Yang keempat, utilitas ekonomi. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas mendominasi pasar. Yang kelima, ada perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis ini terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri di mana tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berbeda atau berubah. Pada saat itu, satu titik misalnya, hampir semua orang menginginkan ponsel lipat. Sekarang, karena smartphone mendominasi pasar, produsen ponsel flip dan penjualnya adalah bagian kecil dari industri ini jika hampir tidak ada. B. Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa seregional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Label untuk produk makan juga harus mencantumkan 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. Yang kedua, tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap. Nama dan alamat lengkap importir. Yang keempat, jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima, kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat. Obat farmasi juga harus menunjukkan 1. dari negara asal, 2. sifat komposisi obat, yang ketiga kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. C. Peluang pemasaran di Indonesia.
yaitu ada profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun. Pada tahun 2020 ada 26,2% penduduk berusia antara 0 sampai 14 tahun. 67,7% berusia antara 17 dan 64 tahun. Dan 6,5% berusia 65 tahun ke atas. Indonesia berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, separuhnya adalah laki-laki dan separuhnya lagi perempuan. 56,4% penduduknya adalah perkotaan dan kota utama dalam hal jumlah penduduk adalah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Yang B, daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita PPP di negara ini adalah 12,301 USD pada 2019. Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia, gaji rata-rata di negara ini adalah sekitar 12 juta Gaji rata-rata di negara ini adalah sekitar 12 triliun, 100 juta per bulan USD 862. Belanja rumah tangga di Indonesia merupakan penyumbang utama PDB negara, meningkatkan dan membaik hingga 2019, meskipun diperkirakan turun pada 2020 akibat pandemi COVID-19. C. Perilaku konsumsi di Indonesia. Penggerak utama untuk belanja online adalah harga yang lebih rendah dan kemudahan mencari produk. Belanja online belum tentu terlalu populer di negara ini, karena sebagian besar konsumen lebih suka melakukan pembelian secara langsung. Selain itu, infrastruktur masih terbelakang yang membuat pengiriman menjadi sulit di luar kota utama. Konsumen kurang fokus pada harga dan lebih banyak pada faktor lain seperti kualitas produk secara keseluruhan dan kepercayaan merek. Untuk bab 2, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.